Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik. Sehat ya. Wah, segar. Tadi jam pertama belajar apa tadi? Matematika, Bu. Tadi Bahasa Matematika, Indonesia? Bu. Oh, matematika. Ya, tadi kan mumet-mumetan ya, mukanya masih terbawa rumus-rumus. Jadi pelajaran geografi jangan dibawa-bawa lagi ya. Iya, Harus iya, semangat Bu. belajar. Belajar geografi. Ya. Ini kelasnya sudah rapi. Sudah tempat duduknya rapi. Ayo, siapa yang mau pimpin doa dulu? Saya, Bu. Oke, Suyanto silakan pimpin doa dulu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Suyanto. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang lalu terkait dengan peta. Sekarang kita masuk di indera jauh dan citra ya. Semuanya bawa HP kah? Sudah, Bu. Bawa, Bu. Bawa ya. Sudah. Yang suka foto-foto di sini siapa yang suka foto-foto? Saya, Ibu. saya, Bu. Suka semua ya foto-foto ya. Ini kalau misalnya kita berombongan berfoto ya, foto rombongan, terus kalian mau mengenali teman kalian, oh ini si Fitra, oh ini si Indah, itu ngelihatnya dari mana itu? Anak-anak, mengenali teman kalian itu dari mana kira-kira? Dari hasil fotonya, Ibu. Iya, di dalamnya itu kan mungkin misalnya Bu Indah tuh warna kulitnya putih misalnya, atau ternyata ya ciri-ciri Pak Bu, Suyanto ciri-ciri misalnya. Ya, Ciri-cirinya. nanti kita ada kaitannya dengan membaca citra ya, anak-anak. Kemudian, siapa kemarin yang liburan ke luar kota? Tidak saya, Ibu. Ya, Bu Twenty kemarin naik pesawat ya. Pernah nggak misalnya melihat ke bawah kenampakan itu pada saat kita di atas pesawat? Apa yang saya suka sekali, Bu, lihat itu, Bu, kalau dari atas tuh bagus banget gitu, Bu. Ya. Apalagi kalau pas sudah mau mendarat itu, Bu, kelihatan itu rumah itu kecil-kecil gitu, Ibu. Ya, betul. Terus kalau ada sungai itu kelihatan lenggak-lenggok sungainya gitu, Ibu. Iya, itu ya. Jadi untuk citra nanti itu, kenampakan citra itu seperti itu yang diceritakan sama teman kalian tadi, bahwa rumah itu bentuknya kecil-kecil. Terus apa misalnya lapangan itu lebih teksturnya itu lebih halus daripada kelihatan kotak gitu, Bu. Kosong ya, gitu. Kotak. Ya, betul. Kalau sungai tadi bentuknya seperti apa, Arman? Tadi lenggak-lenggok gitu, berliku-liku, Ibu. Ya, Tidak lenggok-lenggok, berliku-liku. Berliku-liku ya, kayak cacing ya kalau lihat dari atas ya. Iya, Ibu. Anak ya itu. Teman-teman, terlambat, Kak. Sudah Miki di absen? Oh iya, belum absen. Oh iya, astaga, saking semangatnya sampai Ibu lupa. Ibu absen dulu ya. Belum absen. Hampir bolos lagi aku malam, Arman tadi terlambat. Senang itu Ibu yang terlambat itu, Bu, karena Ibu absennya juga terlambat, jadi senang itu. Tapi nanti ada tugas tambahan ini untuk Pak Arman ini nanti. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ibu absen dulu ya. 20. Ya, hadir Ibu. Suyanto. Hadir, Bu. Ratnawati. Hadir, Ibu. Akmal. Hadir, Bu. Indah. hadir Bu. Fitra. Hadir, Bu. Ubaya. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Saya, Bu, belum disebut, Bu. Ya, Pak Arman. Ya, pasti. Dari mana tadi, Arman? Sakit perutku, Bu. Tidak sarapan. Sarapan, terlalu banyak sarapannya. Ya, jadi kalau sarapan itu harus pas-pas, tidak boleh berlebihan, nanti di kelas sakit perut atau malah ngantuk jadinya nanti. Gara-gara rumus, Bu, tadi di matematika. Ya. Ya, Bu.
Nanti saya sampaikan ke guru matematikanya ya, rumus ibu membuat nanti kita dimarahin, ini Bu. sakit perut. Oke, kita lanjut ke ini dulu ya, lanjut ke materi dulu ya. Ini Bu lihatkan dulu, tadi ada 20 menceritakan penampakan alam kalau kita lihat dari atas pesawat. Sebenarnya sistem di indera jauh dan cinta itu seperti itu. Bentar dulu ya. Oke. Ada kelihatan nggak di layar anak-anak semua? Ada Bu. Ya, Bu. Ada ya? Ada Ibu, Ada, Bu. cantik. Jadi ini kita keluar angkasa dulu ya. Kita anggap diri kita sebagai astronot atau yang bekerja di Lapan ya. Jadi ini adalah penampakan bumi kita dari atas. Kita mau ke provinsi mana ini anak-anak? Sebagai contoh? Ke Sulawesi saja Ibu. Ke Ke Makassar. Sulawesi. Oke, kita ke Sulawesi. Nanti kita lihat kalau dari atas itu rumah-rumah itu seperti apa. Kemudian hutan-hutan itu seperti apa. Ini jaringannya tidak terlalu bagus, jadi agak lengket-lengket. Sudah ada penampakan? Iya, Bu. Tapi Apa masih yang jauh, Bu. bisa kalian lihat? Air terjun kulihat, Bu. Warna hijau Bukan Bu. itu air terjun Arman. Sungai. Oh, Itu tadi yang kalian lihat itu apa kira-kira? Ada sungai sudah, Bu, berkelok-kelok. Ya, ini ada penampakan ya. Kemudian Sungai. ada sungai penampakan. kayaknya itu, Bu. Ya. Sungai. Cacing. Nah, kelihatan kan bedanya kalau hutan dia lebih Gelap. apa anak-anak? Ya, teksturnya Gelap, lebih Bu. kasar. Kasar. Ya, Iya. kalau yang lahan kosong begini teksturnya lebih Halus, Bu. halus. Warnanya juga lebih. Cerah Cerah, Ibu. Bu. Ya, nah ini tadi yang Pak Akmal bilang tadi, sungai ya. Ini. Bisa kelihatan ya? Bu, bedanya sungai sama jalan apa, Bu? Nah, itu kalau dia kalau dia sungai dia bentuknya itu berkelok-kelok seperti ini ya. Kalau jalan itu dia relatif lurus. Oh iya, Bu. Ya di bawah sini. Ada kalau melihat dari sini anak-anak kira-kira ini kan ada jalan nih, ada rumah. Kira-kira yang membedakan tadi antara sungai dengan jalan ini apa kira-kira ini? Kalau sungai Bu, besar, di Ibu. sampingnya Ibu. Terus Ya, anunya, Bu, kalau besarnya, sungai Bu. itu relatif lebih besar. Terus yang dikatakan teman kalian tadi Baya, bahwa jalan itu biasanya dia berdekatan dengan apa ini kira-kira? Pemukiman. Ya, betul. Penduduk. Pemukiman. Jadi berarti sudah ada pemahaman ya Jalannya sedikit belum tentang diaspal itu. citra iya. Kemudian nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa anak-anak ini? Manfaat dari adanya citra atau adanya penampakan seperti ini apa kira-kira? Untuk mengetahui penampakan yang ada, Bu, di sekitar kita. Ya, betul sekali. Ada lagi mengetahui Bisa Ibu penampakan? dilihat di mana rumah Bisa tak dilihat di tinggal. mata, Bu. Ya, betul. Mengetahui lokasi. Ada lagi? Cantik dilihat, Bu. Ya, Arman? Kayak naik pesawat, Ki. Iya, kayak naik pesawat. Ini kita seolah-olah ada di pesawat sama kayak teman kita 20 tadi. Oke, itu tadi pengantar dari Ibu ya. Berarti sudah ada bayangan ya anak-anak ya? Ya, Bu. Iya Oke. Jadi Ini kita Bu, masuk yang di pecahan kaca. kayak pecahan kaca. Nanti kita membaca itu kenapa kalian bisa tadi mengenali bahwa itu adalah sungai. Kenapa kalian bisa mengenali bahwa itu adalah jalan. Terus nanti juga kita akan belajar kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa itu adalah rumah misalnya. Oke. Kita masuk di materi ya. Jadi tadi pengantar, kemudian sekarang kita masuk di materi inti. Jadi
di materi ini kita akan membahas tentang indera jauh dan citra. Jadi setelah kalian mempelajari materi indera jauh dan citra ini, kalian dapat mengemukakan pengertian indera jauh itu seperti apa. Ya. Kemudian dari video tadi peserta dapat memberikan contoh manfaat citra di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian citra. Jadi tadi gambar kecil-kecil nanti itu setelah di indera jauh, setelah diinterpretasi, nanti kalian akan menjelaskan itu ya. Kemudian dapat menyebutkan unsur-unsur interpretasi citra dengan tepat. Jadi tadi kenapa bisa disebut itu rumah, kenapa disebut itu sungai, nanti setelah belajar dari sini kalian akan mengetahuinya. Kemudian nanti ada jenis-jenis citra juga. Jadi setelah mempelajari ini, dengan harapan kalian bisa membedakan satu citra dengan citra yang lain. Kemudian melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis objek pada citra tadi. Itu tadi kalian menyebutkan ini sungai, kalian menyebutkan itu rumah, itu jalan, nanti diinterpretasi. Kemudian yang terakhir itu kalian dapat membandingkan objek satu dengan objek yang lain. Tadi antara sungai dengan jalan itu kan agak mirip ya. Nanti itu akan dibandingkan perbedaannya di mana, kemudian apa-apa yang bisa menjadikan indikator untuk menjelaskan perbedaan dari dua objek tadi itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ada yang bisa baca? Ibu, maaf Ratna, coba. Saya, Ibu. Ya, coba dibaca. Pengertiannya indra ini apa? Atau bisa dibahasakan dengan bahasa sendirinya Ratna? Pengertian penginderaan jauh yaitu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Oke, jadi di sini indera jauh itu adalah bagaimana cara kita memperoleh informasi tentang objek. Objek ini misalnya apa tadi, Armanan? Objek misalnya yang ada pada permukaan bumi itu misalnya apa kira-kira? Kayak jalan, Bu. Oke, kemudian wilayah jelas ya. Jadi dengan cara apa? Menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat. Ya, di sini penekanannya menggunakan alat, tapi kita tidak kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi istilahnya kalau di dunia kita itu atau di keseharian kita itu adalah kita merekam objek yang ada tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi sampai sini dipahami ya, indera jauh itu artinya kita sekedar merekam. Ya anak-anak? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada komponen-komponen citra, ada sumber tenaga, ada atmosfer, kemudian ada interaksi tenaga dan objek. Ini berkaitan dengan nanti warna yang dihasilkan dari objek tersebut. Kemudian sensor dan wahana ini bersehubungan dengan alat yang digunakan pada saat merekam. Kemudian perolehan data dan penggunaan data ini terkait nanti dengan hasil dari indera jauh itu. Oke, ini hanya sebagai pengantar sebelum kita masuk di citra. Mau Kak ke sini. Ya, Bu. contoh penggunaan satelit ya. Kelihatankah? Bisa Ya, dilihat Bu. dengan jelas. Oke.
Ini tadi contohnya ya. Kemudian ini manfaat indera jauh. Jadi indera jauh itu ternyata memiliki banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada manfaatnya di bidang meteorologi dan klimatologi. Kalau Ibu sebut meteorologi dan klimatologi itu berarti nanti hubungannya dengan apa anak-anak? Dengan Iklim. cuaca, Ibu. Ya? Cuaca dan Ya, betul, dengan cuaca. Kemudian ada lagi manfaatnya di bidang kelautan. Misalnya apa ini kira-kira di bidang kelautan? Untuk melihat ikan di laut, Ibu. Ya, bisa. Itu hubungannya nanti kedalaman, Bu. dengan daya alam. Ya, Kedalaman kedalaman laut. laut. Kemudian apa lagi? Arus gelombang. Ya, abrasi pantai, gelombang pasang yang- surut, gelombang itu semua nanti kita dapatkan bisa melalui dengan indera jauh. Oke, lanjut. Kemudian di bidang kehutanan apa? Ada yang bisa kasih contoh di sini? Ibu sudah kasih penjelasan sedikit. Di mana saja ada hutan, Ibu, di Indonesia. Persebaran Persebaran hutan. Ya, berarti di sini juga bisa mengetahui persebaran hutan itu di mana saja. Kemudian di sini itu ada satu disebutkan penebangan hutan dan penghutanan kembali. Jadi bisa diketahui lokasi-lokasi mana saja yang hutannya sudah rusak. Di mana saja hutan-hutan yang perlu Diperbaiki. Ya, proses perhutanan kembali. Oke. Kemudian di penggunaan lahan ini, bagaimana ini? Ada yang bisa berkomentar? Ya, Bu, Misalnya cocok untuk digunakan untuk pertanian, Ya, pertanian. Apalagi? Cocok untuk Dipakai pemukiman, Ya, pemukiman. cocok untuk industri. Iya, karena tidak semua wilayah itu cocok Kasih misalnya jadi langsung empang, untuk Bu. iya, untuk pemukiman. Nanti kita bilang di situ bisa untuk transmigrasi, ternyata di situ adalah daerah rawan longsor. Itu kan bahaya anak-anak. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Sekarang kita masuk di citra. Ada yang pernah dengar istilah citra? Pernah, Bu. Ya. Itu Arman, dipakai yang kamu di ketahui badan. tentang citra itu apa? Itu biasa dipakai di badan, Bu. Biasa Bukan kelihatan. itu, Arman. Bagaimana Penyanyi itu, Bu. teman-teman yang Yang lain? penyanyi. Apakah yang dimaksud itu adalah citra yang body? Oh, bukan itu, Bu. Bukan, Pak. Pak Anu Akmal bisa? Citra apa ya, Bu? Yang berhubungan dengan indera jauh tadi. Oh, yang foto ya, Bu. Ya, Citra foto betul. dan Itu non-foto. foto. Oke. Ingatnya citra Jadi yang tadi cantik itu kan Musik. dari ujung dari pengerjaan indera jauh itu adalah citra. Sama kalau indera jauh itu adalah HP, kemudian citranya itu adalah foto yang kita print atau kita hasilkan. Itu. Nah, ini tadi. Jadi pengertian citra, bahwa citra penginderaan jauh adalah citra atau gambar satu objek atau daerah atau gejala yang diperoleh dengan penginderaan jauh. Itu. Jadi memperoleh citra itu berarti melalui atau tahapannya didahului dengan proses yang ada pada indera jauh. Oke. Nah, ini kita masuk di jenis-jenis citra ya. Di sini ada ada dua citra secara umum ya. Ada citra foto dan ada citra non foto.
Jadi kalau citra foto itu dia terbagi 4 lagi anak-anak. Ada spektrum elektromatik, ada berdasarkan posisi sumbu kamera, ada wahana dan ada kamera. Apakah menggunakan jenis kamera atau hanya menggunakan sensor. Jadi untuk hari ini kita akan fokus di jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Jadi ada namanya citra ultraviolet, ada citra foto fotomagnetik, ada pangkromatik, ada inframerah. Jadi mereka itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi citra foto ultraviolet itu cocoknya digunakan untuk mendeteksi objek apa. Kemudian kalau ortomakrotik itu dia untuk objek apa. Jadi masing-masing itu ada khususnya sendiri, ada peruntukannya sendiri, jadi akan cocok bila diterapkan sesuai dengan objek yang pas begitu. Nah, kalau citra ultraviolet kita lihat contohnya seperti apa dulu anak-anak. Nah, kalau citra ultraviolet itu dia kenampakannya itu dibedakan atas warna ya. Ada warna yang sangat kontras. Coba anak-anak bandingkan dulu antara dua gambar ini. Apa yang anak-anak bisa deteksi dari citra yang ada ini? Satu berwarna, satu hitam putih. Satu Bu. berwarna, satu hitam putih. Ya, satu warna, satu hitam putih. Jadi kalau yang warna orange ini apa kira-kira ini anak-anak? Rumah kayaknya. Atap rumah, Bu. Atap Ya, rumah. itu rumah ya. Kemudian yang tanda panah ibu ini lurus ini apa ini kira-kira? Jalan. Jalan. Jalan, betul, pintar sekali. Kemudian yang abu-abu ini apa kira-kira ini? Gedung. Kayaknya. Ya, gedung. Jadi bisa dibedakan dari logam yang dicat atau tidak dicat. Jadi secara umum itu kita bisa membedakan objek dari atas itu berdasarkan warna. Itulah kegunaan dari citra foto ultraviolet. Kemudian ada lagi namanya citra ortokromatik. Ini dia. Jadi foto ini bermanfaat untuk studi pantai. Kenapa kira-kira ini cocok untuk menggambarkan daerah pantai? Ayo diamati dulu citranya. Kelihatan air lautnya, Bu. Yang Ya warna- kelihatan, iya kelihatan warna lautnya sampai kedalaman 20 meter. Ini namanya citra ortokromatik. Jadi dia air. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya citra pangkromatik. Nah ini sama dengan yang tadi. Jadi warna yang ada pada objek ini sama dengan warna objek aslinya karena resolusi spasialnya itu halus dan stabilitas dimensionalnya tinggi. Coba dilihat. Di sini warna apa yang sesuai dengan kenyataan? Maksudnya kalau kayak citra ortokromatik tadi kan dia warna ada unsur warna-warna lain yang tidak sesuai dengan yang ada di permukaan bumi. Yang nampak itu hanya air saja. Kalau ini kira-kira apa ini? Bagaimana dengan ini? Wah, Baya mengantuk ini. Baya ini jam berapa tidur Baya tadi malam? Begadang itu nonton sinetron, Bu. Keluar jalan, Bu, sama Arman. Ya. Jadi kalau malam itu jangan suka begadang. Jadi besok itu tidak mengantuk. Ikatan cinta. Ya. Akmal itu Bu yang suka begadang. Pak Akmal main Mobile Legends mungkin kalau malam, jadi ngantuk kalau pagi. Ya, Bu. Enggak Bu, Ya. chattingan Jangan dia sama dibiasakan ceweknya ya. Bu. Ya harus diatur waktunya kapan main, kapan istirahat. Jadi sekolahnya juga bisa fresh besoknya. Coba ayo perhatikan dulu. 20 di citra ini kira-kira yang bisa 20 sebutkan apa kira-kira kenampakan yang ada di citra ini? Ada jalan Bu, yang garis lurus itu. Ya ada jalan, kemudian ada apa lagi? Atap rumah. Atap Ada rumah.
ada gedung, Kemudian Itu ada ada gedung, taman Bu. Ibu, ada taman, jelas taman. kan kelihatan taman kan seperti ada taman Lasmita pohon-pohon kan? itu Bu yang bulat-bulat itu. Ya ini pohon-pohon Yang warna ini hijau. bulat-bulat. Oke, Ada berarti sudah ini ya. lorong-lorong. Sudah paham ya berarti ya. Oke, jadi itu adalah citra pankromatik yang secara umum kita gunakan. Nah ini tadi yang citra inframerah, jadi kebalikan sama yang citra pankromatik tadi. Dia kalau di sini kenampakannya itu berwarna merah. Ini kira-kira yang berwarna merah ini apa kira-kira ini? Pemukiman, Bu, kayaknya. Pohon, Bu. Ya, Pemukiman. pohon Itu. adalah pemukiman. Jadi ini biasa dipakai untuk mendeteksi kerusakan tanaman. Jadi itu akan nampak pada daun kalau ada tanaman yang rusak. Ini biasa digunakan oleh dinas-dinas pertanian. Sampai di sini, ada yang mau berkomentar dulu? Ya ada, Bu. Ya, ada? Paham, Bu. Oke, jadi sedikit lagi sebelum kita masuk di tugas kelompoknya ya. Kita uraikan dulu jenis-jenis citra, kemudian nanti akan Ibu kasih petunjuk-petunjuk untuk mendeteksi objek yang ada pada citra. Jadi ada namanya interpretasi citra. Sudah pernah dengar istilah interpretasi citra? Belum, Ibu. Oke, jadi kalau belum, Ibu jelaskan sedikit dulu ya. Jadi kalau membaca citra sebenarnya interpretasi itu adalah sama dengan kalau kita istilahnya membaca. Jadi ada unsur-unsurnya kalau kita mau interpretasi citra. Nah, yang pertama itu adalah warna. Jadi kalau warna itu merupakan wujud yang terlihat atau nampak oleh mata di citra itu. Kira-kira di bawah sini perbedaan-perbedaan warna itu bisa membedakan objek tidak? Yang di citra ini kira-kira? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, Baya. Yang mana kira-kira objek yang bisa kamu kenali berdasarkan warnanya? Ayah, Ibu. Ya, Itu yang warna hijau, Ibu. Tumbuhan. oke. Ada lagi? Ini yang kosong ini, Ibu. Sawah mungkin, Ibu. Yang ini, yang kosong. Yang ini. Ini. Ya, Oh, iya, Lapangan iya. itu, Bu. Bukan apa ini kira-kira, Akmal? lapangan, Bu, lapangan. Sepak Lapangan. bola. Ya, jadi Oh, bisa lapangan. dibedakan. Ya, betul. Itu dikenali dari warna. Oke. Kemudian selain dari warna ada namanya rona. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Kita melihat terang atau gelapnya suatu objek. Ya. Nah ini, 20 tadi bilang rumah itu kecil-kecil, Bu. Nah ini seperti ini penampakan citra itu. Jadi ukuran benda atau objek itu berbeda ya. Ini misalnya yang Ibu tunjuk ini apa ini kira-kira? Itu kayaknya sekolahan ya Bu. Iya, karena bentuknya ini ya. Ukurannya lebih besar ya dia daripada lebih besar. daerah ya, dari daerah yang lain. Ada lagi kira-kira yang bisa kalian kenali dari ukurannya? Lapangan sebelahnya itu ada lapangan nggak Bu? Ini kah? Ini ya? Iya. Ya. Oke. Ukuran paham ya untuk ukuran ya. Kemudian ada bentuk. Nah, bentuk ini yang nomor 3 ini apa ini kira-kira? Jalan langsung. Sungai, Bu. Ya, sungai. Yang nomor 2 ini yang Jalan. jalan. Oke. Lanjut. Kemudian tekstur.
Nah, ini kira-kira di citra ini perbedaan tekstur 1, 2, 3 ini berbeda enggak kira-kira? Berbeda, Bu. Beda. Ya, ada halus, kemudian Ada Kasar. kasar. dan ada yang Setengah kasar, Ibu. Udah, Bu. kasar. Ya, yang ini halus itu berarti dia tingkat apa namanya? Apa sih? Ini yang berhubungan dengan lapangan ya. Kalau ini itu dia ke tumbuh-tumbuhan yang tingginya di atas mungkin 1 meter. Ini biasanya tekstur untuk lapangan. Nah, kemudian ada pola ya. Pola hampir sama dengan bentuk ini ya. Ini apa kira-kira ini? Itu kebun Sawit. teh, Bu. Ya, sawit. Itu dia Oh, berpola sawit. sama dengan perumahan. Kalau dilihat dari atas tuh dia rapi, polanya rapi. Nah, ini bayangan. Coba lihat. Yang Ibu kasih tanda panah ini apa ini kira-kira? Jembatan, Bu. Jembatan? Jembatan layang, Bu. Ya, kenapa bisa dikenali bahwa itu adalah jembatan layang? Ada bayangan. anunya, Bu. Ada bayangannya di bawah. Ada Bu. bayangannya, pintar sekali Akmal. Ya. Ada bayangannya ya. Kemudian kalau situs dan asosiasi itu adalah apa yang menjadi apa namanya benda itu berdekatan atau benda itu berhubungan dengan objek tersebut itu apa? Ini misalnya kira-kira ini apa ini? Bandara ya, Bu. Ya, jadi ada kalau misalnya bandara itu dia identik dengan Ya, pesawat. ya pesawat. Kalau misalnya bis itu dia identik dengan apa misalnya terminal itu dia identik dengan Final. ya betul. Jadi satu objek dengan objek lainnya itu kita bisa baca, kita bisa interpretasi berdasarkan ciri khas atau apa yang menjadi kontak dengan objek tersebut. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan? Arman Sudah, kerja Bu. tugas lain, Bu. Ini ada linknya kan, Bu? Berarti kita bisa buka-buka sendiri kan nanti? Iya, Tadi Pak, Arman kerja tugas untuk lain, Bu. Pak. ya untuk Tugasnya LKPD-nya, tapi belum dikerja. ya untuk LKPD-nya Ibu bagi ke 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu ada dilihat tadi di grup yang Ibu sudah bagi ya, di situ ada 3 kelompok kan? Ya, Ya, Bu. nah Iya, Ibu. kemudian citra yang Ibu sudah bagikan tadi itu kalian amati kenampakan yang apa kalian dapatkan di situ. Nanti pada beberapa menit kemudian kita akan diskusikan menginterpretasi objek itu tadi berdasarkan unsur-unsur interpretasi tadi yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya. Tugasnya harus selesai hari ini, Bu. Ya harus diselesaikan hari ini ya. Waktu itu, Bu, tinggal sedikit loh, Bu. Kita belajar seni nanti, jam ketiga. Ya. Bagaimana Pak Akmal? Waktunya tinggal sedikit, Bu. Nanti kita belajar seni, Bu. Kita juga harus praktek seni, Bu. Kalau Oh, ya. Jadi nanti diselesaikan di pertemuan berikutnya. Yang penting ada dulu dikerjakan hari ini sebagian ya. Jadi entah 1 kelompok atau 2 kelompok yang persentase. Oke, silakan untuk LKPD-nya petunjuknya sudah ada juga di grup tadi Ibu sudah bagikan ya. Silakan dibaca dan dikerjakan. Habis itu kita diskusikan. Oke, sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Sambil dikerjakan, sambil Ibu lihatkan lagi ya untuk yang
LKPD-nya tadi. Jadi di LKPD-nya itu ada sudah petunjuk mengerjakannya, silakan dicermati, silakan mencari literasi atau sumber-sumber yang lain dari bahan yang Ibu sudah berikan sebelumnya juga. Kemudian di video sama citra yang Ibu bagikan tadi, kalian mencari penampakan atau fenomena apa yang Anda dapatkan. Kemudian misalnya itu bebas kalian menentukan masalah apa yang kalian mau angkat di situ. Jadi nanti penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa, dan solusinya kira-kira apa. Itu yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya untuk LKPD-nya ya? Jelas Bu, Ya, sudah Ibu. ada Oke, petunjuknya silakan. di kan kok. Berarti tinggal kami berdiskusi dengan teman-teman Bu. Oke. Kalau ada kesulitan boleh didiskusikan dengan temannya atau ditanyakan sama Ibu Guru ya. Oke. Sudah ada yang bisa mewakili dulu satu kelompok? Kelompok satu mungkin? Ayo, kelompok satu tadi siapa? Saya Bu. Oke, silakan. Kelompoknya Suyanto dulu. Dapat kenampakan apa dari citra tadi? Kalau penampakan yang saya lihat itu Bu, ya karena saya juga belum pernah naik pesawat Ibu, berarti nggak terlalu cerita kayak si 20 tadi Bu, dia tentang naik pesawat cerita gitu Bu. Berarti ya saya cuma melihatnya via kadang-kadang di TV berita-berita itu Bu, pengaplikasian apa namanya kayak tadi citra gitu Bu. Berarti ya belum terlalu maksimal lah Bu untuk mengenai citranya gitu. Oke. Iya Bu, itu dulu Bu. Oke. Jadi masalah yang kelompoknya Pak Suyanto dapatkan tadi itu apa di situ di objek itu? Apakah misalnya ternyata ada dari citra itu ternyata terlihat di sini ternyata ada hutan gundul misalnya? Oh iya Bu, hutan gundul karena pembalakan Bu, berarti kadang kalau dilihat itu warnanya terang gitu loh Bu, di citra itu Bu. Iya. Kemudian dari kelompok lain ada yang mau menambahkan misalnya penyebabnya itu terjadinya itu kenapa kira-kira? Yang menyebabkan hutan gundul itu kira-kira apa? Bu Nurbaya mungkin? Liar, Ya, betul. liar, Ibu. Oke. Jadi sebagai peserta didik, apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Bisa dari kelompok lain mungkin 20 bisa. Saya Ibu, Ya, Baya, silakan. bisa Ibu bikin poster-poster untuk mengajak orang tidak merusak hutan. Oh, betul, bisa. Jadi kita bisa bikin poster, pasang di tempat-tempat tertentu yang dilalui orang ya. Jadi orang itu akan berpikir, oh ternyata kita tidak boleh merusak hutan. Oke. Ada lagi? Melarang bapak kita ke hutan untuk ngambil pohon, Bu. Ya, jadi mengambil pohon itu sesuai dengan peruntukannya ya, tidak juga semerta-merta ditebang semua. Atau nanti setelah penebangan itu mungkin kita ada upaya lain, misalnya penanaman kembali. Oke. Kalau di kampungku Bu, kalau di kampungku kalau mau tebang pohon satu, tanam dua. Ya betul. Itu bagus itu dicontoh ya. Jadi
untuk mengambil pohon harus nanam pohon dulu, jadi langsung terbayar ya gitu ya. Iya, Jadi tambah tidak banyak akan lagi. bunga. Betul. Jadi kalau 10 pohon yang kita ambil berarti kita harus menyediakan 10. Oke. Jadi karena habis ini ternyata jamnya pelajaran ekonomi ya, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya Arman dulu simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Apa yang kita bisa tangkap untuk pelajaran hari ini? Ya, jadi setelah saya belajar ini Bu, meskipun saya tidak pernah naik pesawat, tapi saya sudah bisa melihat bagaimana kenampakan permukaan bumi itu dari pesawat. Oke. Cantik Bu. Itu. Ada lagi? Kira-kira ada yang mau menyimpulkan manfaat citra untuk kehidupan kita sehari-hari apa anak-anak? Daya mungkin? Ya Ibu, Ya. manfaatnya 1, bisa melihat kondisi lokasi yang di mana kita berada. Oke, pintar. Bisa melihat gelombang air laut lewat citra. Oke. Ya, betul ya. Jadi yang disampaikan tadi temanmu itu, dari citra itu kita bisa melihat objek-objek yang ada di permukaan bumi tanpa kita harus mendatangi langsung objek tersebut. Oke. Jadi untuk hari ini cukup. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, pembelajaran hari ini bagaimana? Ada kendala atau bagaimana? Enak sekali Bu, cantik dilihat. Selalu ada gambar-gambar begitu. kayak terbang di atas awan nih Bu. Kayak melayang di atas awan ya, tapi jangan sampai Betul. melayang di atas awan, keluar dari kelas sebentar, ditanya di luar tadi belajar apa, melayang semua. Jadi ini ya, nanti di rumah juga sambil dipelajari, sambil dibaca-baca lagi. Kemudian, Kendalanya belum pernah naik pesawat Bu, nanti bisa diusulkan ke sekolah study Oh, tour ke boleh. mana gitu Bu, naik pesawat Bu. Berangkat sama-sama nanti Ibu. peringkat 1 Suyanto diajak jalan-jalan ke Bu. Jakarta. Oke. Kita cukupkan sampai di sini ya, kita ketemu lagi minggu depan. Minta tolong Suyanto pimpin doa dulu sebelum kita akhiri pelajaran. Silakan. Baik Ibu, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Suyanto. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.